Halo, nama saya Muhammad Rifki Wisanggeni. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah kita buat, yaitu judulnya mengulik keresahan sektor bisnis penginapan dan pariwisata akibat terdampak pandemi COVID-19. Di sini ada dua anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Rifki Wisanggeni dengan NIM 244011585 dan ada teman saya Ilyasa Dharma Danudirja dengan NIM 24401135515. Di sini saya akan mempresentasikan ada 7 bagian. Yang pertama yaitu sampul, pernyataan, abstrak, kata pengantar, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama ini merupakan sampul yang kita buat. Yang kedua ini ada pernyataan yang sudah kita buat. Yang selanjutnya ada abstrak. Selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, dan inilah bab 1 pendahuluan. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama deskripsi usaha, kajian ekosistem yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kajian industri dan kajian lingkungan eksternal. Selanjutnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, deskripsi usaha. Deskripsi usaha dari proposal penelitian kita menjelaskan tentang bagaimana kontribusi pariwisata yang ada di Indonesia dan menjelaskan bagaimana virus COVID yang tersebar bisa menurunkan bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kajian ekosistem bisnis yang dibagi menjadi 2 poin, yaitu pertama kajian industri. Kajian industri yang ada pada proposal kami berisi tentang bagaimana suatu perusahaan harus memiliki value yang berbeda dengan kompetitor yang ada. Yang kedua, kajian lingkungan eksternal. Kajian lingkungan eksternal yang ada pada proposal kami berisi tentang bagaimana perusahaan harus bisa mengontrol organisasinya di dalamnya. Yang selanjutnya ada poin 1.3 yaitu latar belakang. Latar belakang dari proposal penelitian yang kita buat akan menjelaskan mengapa kami memilih judul tersebut dan memberikan riset yang berhubungan dengan judul yang kami buat. Dan dengan menghubungkan penurunan bisnis di sektor pariwisata dikarenakan adanya virus COVID-19. Selanjutnya ada poin 1.4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada proposal kami berisi tentang pertanyaan seputar bisnis pariwisata. Yang selanjutnya ada poin 1.5 yaitu tujuan yang ada pada proposal kami yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Yang selanjutnya ada poin 1.6 yaitu manfaat. Manfaat yang ada pada proposal kami yaitu untuk mengetahui lebih jelas bahwa virus ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis di sektor pariwisata dan untuk pengetahuan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 2 poin yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama landasan teori. Landasan teori yang ada pada proposal kami berisi tentang bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi industri pariwisata. Ini bisa meliputi studi tentang dampak pandemi pada motivasi dan perilaku wisatawan, pengaruh pandemi pada pengelolaan destinasi pariwisata, perubahan dalam pengembangan destinasi wisata, dan bagaimana pandemi mempengaruhi pendapatan dan pengangguran di sektor pariwisata. Ini merupakan contoh penelitian terdahulu yang sudah kita buat di proposal penelitian. Penelitian terdahulu yang kita pakai di proposal yaitu tentang penelitian yang sudah ada dan telah meneliti topik yang sama. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada 6 poin yaitu yang pertama desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas data atau keabsahan data, subjek penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang kita gunakan di proposal ini dilakukan guna untuk mengulik keresahan sektor bisnis penginapan dan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena COVID-19 yang mengancam keterpurukan ekonomi salah satunya sektor industri pariwisata di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu poin 2.4 sumber data. Sumber data yang kita gunakan di proposal berdasarkan pada studi kepustakaan berupa buku, literatur, jurnal, artikel mengenai industri pariwisata dan penginapan serta cara pemulihannya pada era pandemi. Selanjutnya ada poin 2.5 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan di proposal ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan penelitian dalam arti lain sebagai sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan pemberi informasi. Selanjutnya ada poin 2.6 validitas data dan keabsahan data.
Validitas dan keabsahan data yang kita gunakan yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu pengamatan dari keresahan sektor bisnis, penginapan, dan pariwisata pandemi COVID-19. Selanjutnya ada poin 2.7 subjek penelitian. Subjek penelitian yang kita gunakan di perusahaan ini yaitu pengusaha dalam bidang penginapan dan pariwisata. Apakah terdampak oleh pandemi COVID-19? Terakhir ada poin 2.8 teknik analisis data. Teknik analisis data yang kita gunakan pada proposal ini yaitu teknik analisis data interaktif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.